Tahun depan, tepatnya pada 22 Juli 2025, Pangeran George, anak sulung pasangan Pangeran dan Putri Wales, William dan Kate Middleton, sekaligus cucu sulung Raja Charles III dari Inggris ini genap berusia 12 tahun. Dilaporkan bahwa di saat memasuki usia tersebut, sang pangeran muda ini mulai diperlakukan khusus oleh istana menyangkut suksesinya sebagai calon Raja Inggris masa depan. Ya, seperti yang telah diketahui bersama, dalam suksesi tahta kerajaan Inggris, posisi Pangeran George tepat di bawah ayahnya Pangeran William yang telah dinobatkan sebagai Pangeran Wales atau putra mahkota, selang tak beberapa lama setelah Charles resmi menjadi Raja Inggris sejak ibunya Ratu Elizabeth II mangkat pada tahun 2022 lalu. Sama seperti ayah dan kakeknya, dilaporkan pula bahwa Pangeran George juga harus melalui tradisi mengerikan ini manakala dirinya telah memasuki usia 12 tahun. Kabarnya tradisi mengerikan ini telah bertahan sejak berabad-abad silam dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Tradisi mengerikan semacam apa itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Terkait tradisi mengerikan tersebut, seperti yang dilaporkan Mary Claire, meskipun Pangeran George dibesarkan secara berbeda dari ayahnya Pangeran William, namun bangsawan muda ini kemungkinan akan memikul tanggung jawab ekstra seiring bertambahnya usia. Dan menurut laporan terbaru, George mungkin diharapkan untuk mengambil bagian dalam tradisi yang mengerikan tersebut. Dijelaskan oleh pakar kerajaan Duncan Larcombe, tradisi mengerikan tersebut adalah tradisi berburu di musim panas. Bagaimana tidak mengerikan? Secara tradisi, darah hasil buruan pertama seorang pemburu dioleskan ke wajah mereka. Lalu, yang menjadi pertanyaan menarik, mampukah Pangeran George yang dikenal lebih pendiam dibanding dua saudaranya yang lain, Putri Charlotte dan Pangeran Louis, sekaligus berwajah manis itu mampu melalui tradisi mengerikan tersebut? Istana menolak mengomentari klaim bahwa Pangeran George akan diinisiasi ke dalam salah satu tradisi kerajaan yang sedikit lebih mengerikan pada musim panas ini, jelas Larcombe. Agustus 2024 ini, dilaporkan bahwa Pangeran George telah bergabung dengan ayahnya Pangeran William untuk berburu rusa jantan saat mereka mengunjungi perkebunan Balmoral. Meski Pangeran George belum memulai perburuannya sendiri, tapi setidaknya kegiatan mereka di Balmoral tersebut sedikit banyak memberi bekal pengetahuan dasar tentang teknik berburu yang tentunya akan sangat berguna jika waktunya sudah tiba bagi Pangeran George suatu saat nanti. Secara tradisional, darah dari hasil buruan pertama seorang pemburu dioleskan ke wajah mereka, sebuah ritual yang sudah berlangsung selama berabad-abad, terang Larcombe. Seperti yang disebutkan New York Post, sejak 1852, para bangsawan telah menghabiskan waktu menembak, berburu rusa, dan memancing di perkebunan Abergele di Aberdeenshire, Skotlandia, di dekat istana Balmoral. Ini merupakan kegiatan rutin keluarga kerajaan sejak kawasan Balmoral dibeli oleh Ratu Victoria dan Pangeran Albert, yang kemudian memberikan mereka akses ke lahan seluas 11.500 hektar atau 18 mil persegi. Namun, setelah tanah itu dijual pada tahun 2020, pemilik baru telah mengakhiri sewa kerajaan, yang berarti Raja Charles dan keluarganya tidak lagi bebas menggunakannya. Menurut dokumen perencanaan yang diajukan oleh pemilik baru Abergele, Alastair Storey berencana untuk merenovasi lahan tersebut. Berdasarkan dokumen yang diajukan ke Dewan Negara Bagian Aberdeenshire, menurut Telegraph, selama 175 tahun terakhir, keluarga kerajaan telah menyewakan hak olahraga di Abergele tetapi sekarang sudah berakhir, dan akan secara aktif dijalankan oleh tuan tanah yang baru. Sementara itu, terkait tradisi berburu di Balmoral, Pangeran Harry punya pengalaman mengerikan tersendiri.
Pangeran Harry baru berusia 15 tahun ketika dia menguntit dan membunuh rusa pertamanya di perkebunan Skotlandia dan menggambarkan momen dia menjalani ritual berlumuran darah pertamanya, sebuah upacara inisiasi informal di mana wajah seseorang diolesi dengan darah rusa pertama yang ia bunuh. Pangeran Harry teringat bagaimana pemandunya, seorang pria bernama Sandy, memasukkan kepalanya ke dalam bangkai hewan tersebut setelah Harry menembak rusa. Aku mencoba menarik diri, tapi Sandy mendorongku lebih dalam, tulis Harry, seperti dikutip Hello Magazine. Aku terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan oleh baunya yang menyengat, serapanku melonjak dari dalam perutku, lanjutnya. Pangeran Harry diberitahu untuk membiarkan darah di wajahnya mengering, namun kemudian dia mengatakan bahwa dia merasa telah bersikap baik terhadap alam. Menurut Pangeran Harry, mengelola jumlah mereka berarti menyelamatkan populasi rusa secara keseluruhan, memastikan mereka memiliki cukup makanan untuk musim dingin. Akhirnya, aku bersikap baik pada masyarakat. Seekor rusa jantan besar di tempat penyimpanan makanan berarti banyak daging enak bagi mereka yang tinggal di sekitar Balmoral. Kebajikan ini telah diajarkan kepadaku sejak usia dini, tapi sekarang aku sudah menjalaninya, dan merasakannya di wajah saya. Saya bukan orang yang religius, tapi ritual darah tersebut, bagi saya, adalah sebuah pembaptisan, ujar Harry. Kecintaan keluarga kerajaan terhadap berburu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan hal ini telah menjadi tradisi jangka panjang di Balmoral bersamaan dengan pemotretan tahunan Boxing Day di Sandringham. Sementara, dalam sebuah kesempatan bersama The Telegraph pada tahun 2023, Pangeran Harry mengisyaratkan bahwa anak-anaknya, Pangeran Archie dan Putri Lilibet, tidak akan diinisiasi ke dalam olahraga darah, dengan mengatakan, ini menarik karena begitu banyak momen yang telah menjadikan saya pria seperti sekarang ini. Lalu, apakah saya akan mendorong Archie untuk memasukkan kepalanya ke dalam bangkai? Selain berburu, Balmoral juga merupakan tempat penting bagi Pangeran dan Putri Wales, dan menyimpan banyak kenangan bagi keluarga kerajaan. Pakar kerajaan Robert Jobson mengatakan kepada OK, Pangeran William memiliki momen bahagia dan sedih terkait Balmoral. Namun, itu tentang pengalaman hidupnya, bukan tempatnya. Balmoral, lanjut Jobson, selalu menjadi tempat istimewa bagi Pangeran William. Bahkan di saat-saat tergelapnya, seperti saat ia mengetahui kematian ibunya, Balmoral memberinya kesempatan untuk berduka secara pribadi, untuk berjalan-jalan dengan kakeknya guna mencoba menerima apa yang telah terjadi. Selain menjadi tempat peristirahatan penting bagi keluarga kerajaan, Balmoral adalah tempat di mana anak-anak Kate dan William dapat bersenang-senang tanpa harus diawasi. Ini adalah tempat di mana anak-anak dapat bermain di luar dengan bebas. Itu penting bagi William dan Kate karena mereka tahu anak-anak mereka bisa bebas, tanpa harus diawasi media, kata Jobson.